Halo Sobat Admin, selamat bergabung kembali dengan saya Bagus Setiawan di Bengkel Admin Channel dalam berbagi pengalaman menggunakan Google Sheet. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas pembuatan simulasi usaha menggunakan Google Sheet. Apa itu simulasi? Simulasi merupakan suatu metode untuk melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem nyata. Sistem nyata di sini saya akan menggunakan usaha kredit barang. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui kelayakan suatu usaha, menentukan harga, jumlah produk yang harus dijual sampai dengan menguntungkan, menentukan berapa jumlah pegawai dan lain sebagainya. Ada berbagai macam contoh simulasi. Jadi bukan hanya keuangan, ada mungkin bisa keuangan keluarga, simulasi usaha, simulasi membuat pakan ternak, simulasi kemacetan lalu lintas, dan banyak lagi dari mulai yang paling sederhana yang sampai yang sulit. Syarat utama membuat simulasi yaitu harus memahami dulu dan menguasai ilmu serta wawasan dari materi yang akan dibuat. Konten ini bertujuan untuk dapat menginspirasi sobat-sobat rekan bengkel admin agar dapat menggunakan Google Sheet atau Excel dalam membantu kerja rekan-rekan yang sekarang ini dihadapi, bukan untuk menjadikan ahli atau menginspirasi agar dapat berusaha menjadi tukang jualan kredit. Contoh simulasi ini juga yang paling sederhana ya, jadi tidak terlalu rinci perhitungannya agar supaya dapat menjadi tukang kredit. Ini hanya sebagai contoh. Adapun mungkin ada kesalahan hitung dan lain sebagainya, ya harap dimaklum. Tujuan utamanya adalah dapat menggunakan Google Sheet atau Excel itu untuk mempermudah kinerja ya, yang mungkin dibutuhkan dalam menangani masalah yang rekan-rekan hadapi. Sebelum memulai ke Google Sheet, akan terlebih dahulu saya menerangkan sekilas tentang usaha penjualan kredit. Jadi kita harus dapat memetakan masalahnya dulu. Ujung tombak dari usaha penjualan kredit adalah sales dan kolektor. Jadi hal pertama yang harus ditentukan adalah menentukan kemampuan target sales, kolektor, dan supervisor untuk menentukan jumlah banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu menentukan target penjualan, menentukan berapa harga jualnya, menentukan lama waktu cicilan, misalnya 6 bulan, 12 bulan, atau berapa, juga menentukan hal-hal standar lainnya. Oke, kita mulai buka saja Google Sheet-nya. Dalam konten yang lalu kita sudah membuat tabel database karyawan. Kita lanjutkan sekarang untuk menentukan jabatan-jabatan. Nah, untuk supaya singkat kata singkat cerita, saya sudah buatkan tabelnya. Nah, ini tinggal isi saja. Ini diisi manual, kira-kira gaji pokoknya misalnya 5 juta, gaji pokok manajer, kabaknya misal 3 juta, staf UMR ya, OB, supervisor, terus sales. Nah, sales mungkin gaji pokoknya kecil, cuman nanti kita untuk memacu kinerja mereka, kita kasih insentif kerja. Jadi kalau dia dapat mencapai kerja, gajinya mungkin akan lebih besar dari yang lainnya. Agar supaya sales itu giat bekerja. Mungkin di luar jam kerja pun dia kalau memang mau mengejar target atau lebih, dia akan menjual produknya. Nah, kalau kolektor mungkin hampir mirip dengan staff ya, dia sudah punya target tertentu, kerjaan juga itu saja, tidak bisa melebihi, atau kalau dia mau mencapai target juga terbatas ya, kita samakan saja. Mungkin untuk pemanis atau untuk meningkatkan kinerja, kita bisa juga kasih insentif kerja, tapi jangan banyak-banyak. Nah, selain gaji pokok dan insentif, bisa juga nanti kita kasih bonus. Nah,
di sini insentifnya ada uang makan, ada transport. Nah, uang makan ini menurut Google ya itu 25% dari gaji pokok, tapi untuk saat ini kita katakan saja ya 10.000 rupiah per sekali makan yang akan diberi nanti jika mereka masuk absensinya. Jadi penerimaan totalnya sudah tinggal dijumlahkan, ini semua dijumlahkan di sum jadi ini. Ini penerimaan total. Nah, sekarang berapa kebutuhan tenaga kerja? Oke, mari kita lanjutkan membuat simulasinya. Kita buat sheet baru. Namanya sheet target. Nah, ini juga untuk mempermudah jadi kita tidak mengikuti mengetik satu persatu. Di sini ada jumlah hari kerja yang kita hitung flat aja ya. Kira-kira 24 hari kerja per bulan. Padahal pada kenyataannya kan ada yang libur, ada yang 31, ada yang 30, ada yang 29 gitu. Nah, kita flat. Jadi ada hari Minggu. Nah, dipotong hari Minggu itu kita flat 24 hari kerja lah per bulan. Nah, nanti untuk mengetahui berapa detail sebenarnya per bulan itu ada rumusnya lagi, ada triknya lagi. Sementara ini aja dulu. Jadi ini kan simulasi, jadi kalau memang yang sebenarnya itu bukan simulasi tapi rencana kerja. Oke, misalnya jam kerja itu 8 jam per hari. Mungkin kita anggap aja Jumat Sabtu juga 8 jam per hari ya. Nah, setelah itu kita baru menentukan target sales. Jadi misalnya sales itu dalam satu tempat untuk penjualannya dari mulai perjalanan transportasi, dari mulai perjalanan dari kantor atau dari rumah bisa dia ke tempat penjualannya mungkin 2 jam sampai dengan dia memasarkan. Itu dia membutuhkan waktu 2 jam per satu tempat. Jadi kalau untuk mengetahui berapa tempat per harinya tinggal dibagi 8 jam dibagi 2 sama dengan 4 tempat per hari. Nah, dalam satu tempat itu targetnya dia bisa terjual berapa? Misalnya 2 unit barang. Jadi satu tempat itu ini diketik manual. Jadi yang diwarna-warnain ini adalah rumus, yang tidak diwarnai dia diketik manual. Jadi ditentukan sama kita. Itulah namanya simulasi. Jadi kalau misalnya dia hanya terjual satu, bagaimana hasilnya? Kalau dia bisa sampai satu tempat 5 misalnya. Jadi target rata-rata yang dia bisa jual itu kita tentukan saja sekarang 2 unit per tempat. Jadi per harinya itu dia bisa menjual 8 unit. Nah, per bulannya berapa dia bisa jual? 192 unit. Akan tetapi kan ini maksimal ya. Kita target optimalnya mungkin dia bisa melakukannya 90% dari target ini. Jadi ini dikali 90% sama dengan 173 unit per bulan. Ini adalah koma ya. 172 sekian. Nah, karena barang ini utuh ya, tidak di koma-koma, maka ini di round menggunakan fungsi round agar tidak ada koma di belakangnya, dibulatkan ke atas atau ke bawah secara otomatis. Nah, begitu juga kolektor. Jadi satu tempat itu dia kan lebih cepat ya, tidak menawarkan, hanya menagih. Mungkin satu tempat itu membutuhkan waktu 1 jam per tempat. Jadi satu hari itu dia bisa 8 tempat. Nah, target kwitansi yang dia akan tagih misalnya 5 kwitansi per tempat. Jadi per harinya itu dia bisa mendapatkan 40 kwitansi. Dan dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan 960 kwitansi atau tagihan iuran cicilannya. Nah, target optimal ya kita samakan saja. Nanti Anda bisa rubah-rubah, mau 90, 100, atau 80, nah itu nanti bagaimana hasilnya. Jadi target optimalnya adalah 864 kwitansi. Begitu pula ini kwitansi ini, kalau memang koma-koma kita bulatkan aja menggunakan round, fungsi round. Nah, target supervisor itu adalah dia bisa membawahi berapa sales yang dia koordinir. Kita anggap aja 3 sales. Nah, 3 sales ini dia bisa membawahi berapa kolektor. Nah,
ini. Jadi ini rumusnya adalah J5 3 sales dikali target sales ini dikali berapa cicilan. Nah, misalnya ini kebanyakannya 12 bulan. Nah, ini ganti lagi kan. Jadi rumusnya kebutuhan kolektor, kalau ada 3 sales, jadi berapa membutuhkan kolektor berapa untuk bekerja menagih itu adalah 3 dikali jumlah unit optimal per bulannya dikali berapa cicilan, dapatlah sales. Kenapa ini tidak dibulatkan? Karena ini hanya menjadi pertimbangan bagi manajer untuk misalnya 3 sales itu membutuhkan 7 sampai 8 sales gitu. Jadi makanya jangan dibulatkan ini mah. Jadi untuk pertimbangan cukupkah 7 sales atau 8 sales, 8 kolektor yang akan kita gunakan. Nah, ini sekarang ke simulasi produk. Ini udah simulasi untuk kapasitas kemampuan kerja sales, kemampuan kerja kolektor. Nah, kita ke simulasi produk. Jadi produk itu misalnya harga pokoknya misalnya barangnya itu cuma 1 unit aja nih, tidak beragam. Jadi kalau beragam kita bisa satu-satu produknya nanti kita targetkan berapa persen terjualnya produk ini, berapa persen. Ini akan rumit lagi perhitungannya. Kita ngambil sederhananya saja bahwa ini hanya satu produk yang dijual adalah misalnya kompor gas, harganya 200.000 per unitnya. Nah, kita tentukan berapa harga jual. Biasanya harga jual itu kalau untuk kredit kan bisa 2 kali lipat ya. Ini 1,5 kali lipat aja dulu kita menggunakan harga jualnya 150%. Nah, 150% dari 200 adalah 300.000 rupiah. Misalnya kalau kita tingkatkan 175%, ini adalah pembulatan ya. Makanya kita round up, kita bulatkan tapi ke atas, jangan otomatis, kita bulatkan saja ke atas agar puguh. Jadi tagihan per kwitansinya berapa? Jadi tidak ada koma-koma. Jadi pembulatannya ribuan. Jadi nggak ada 100 perak, 900 perak, jadi 30.000. Dengan cara round up di 17 ini harga jual dibagi harga beli. Jadi 17 harga, jadi hasilnya ini, tapi ini sudah dibulatkan. Nah, kalau ini dibulatkan berarti kalau dikalikan 12 bulan, dikalikan 12 bulan sama dengan 360.000, bukan 350. Jadi hitungannya kalau 175% bukan yang ini, jadi yang ini. Yang angka yang kita butuhkan sebetulnya ini. Berapa sih per kwitansinya? Nah, kalau 30.000 per kwitansinya, artinya jadi harga 150.000, artinya dari 30.000 atau 360.000 berapa persen harga pokoknya, berapa persen marginnya. Ini sudah didapat untuk perhitungan yang nantinya. Oke, kita lanjut. Sekarang target marketing. Nah, target penjualan, target marketing atau target penjualan di sini. Nah, berapa cocoknya target penjualan itu per bulan yang kita mau untuk memaksimalkan keuntungan. Juga nanti sebetulnya kaitannya dengan permodalan. Jadi di sini dianggap bukan dari awal ya perhitungan ini, keuntungan ini. Jadi kalau memang 12 bulan atau 7 bulan berarti satu periodenya itu 7 bulan. Kalau 12 bulan satu periodenya 12 bulan. Jadi ini perhitungan ini, pemasukan ini setelah 12 bulan ke atas. Hanya menentukan kalau udah stabilnya seperti itu. Jadi kalau 1000 unit, kalau sudah stabil jalannya terus-terusan 1000 unit per bulannya, maka
kwitansi yang akan keluar untuk ditagih adalah H 5.000 dikali jumlah jangka waktu sama dengan 12.000 kwitansi per bulan. Oke, kita sekarang menentukan jumlah kebutuhan sales. Jadi kalau 1.000 unit butuh sales berapa untuk bisa menjual? Di sini rumusnya adalah H15 ini harga target penjualan dikali B18 dikali jumlah cicilan. Jadi berapa kebutuhan sales? Kebutuhan sales adalah, jadi sebutan sales itu H15 dibagi B12. Ini. Jadi kebutuhan sales adalah target penjualan dibagi kemampuan sales per orangnya segini. Kalau memang 1.000 unit, kebutuhan salesnya adalah 1.000 dibagi kemampuan per sales. Dapatlah ini 6 sekian sebetulnya. Tapi kita bulatkan ke atas karena jumlah orang kan tidak dipotong-potong. Jadi kita bulatkan ke atas sama dengan 6 orang. Jadi ketahuan ya kalau 1.000 unit dibutuhkan 6 orang sales. Nah, jumlah kolektor berapa? Jumlah kolektor adalah ini 12.000 dibagi kemampuan sales optimal. Dapatlah 14 orang. Nah, dari 6 orang ini sales, berapa jumlah supervisor yang dibutuhkan? Nah, tinggal dibagi 6 dibagi 3. Dapatlah angka 2. Ini pun harus dibulatkan karena nggak ada koma-koma orang ya. Gitu. Nah, sekarang pemasukan. Pemasukan ini didapat dari jumlah kwitansi dikali 30.000. Jadi per kwitansi sama dengan 360 juta rupiah. Nah, tadi 360 juta rupiah itu pokoknya itu modalnya itu untuk membeli barang adalah ini persen. Berarti 300.000 dibagi 55,6%, 200. 300.000 dibagi persentase margin sama dengan segini. Oke. Coba di sini, inilah yang disebut simulasi. Jadi kita utak-utik di sini nih yang bukan rumusnya. Oke, kita mau misalnya 1.300 unit per bulan. Nah, 8 orang butuhnya. 9 orang kwitansinya, itu jumlah kolektornya, 3 orang supervisornya masih tetap 3 orang. Marginnya dapat sekian. Kita misalnya 2.500. Nah, kalau 2.500 ini banyaknya orang. Nah, ini orang-orang ini nanti akan berpengaruh dengan modal kita. Jadi kita tapi dalam simulasi ini enggak sampai terkait modal, hanya kebutuhan biaya operasional saja. Ini perhitungannya akan semakin rumit. Ini jadi rencana awal itu ini hanya untuk memberi inspirasi bahwa permasalahan kita untuk merencanakan, menentukan kehidupan, menentukan apa segala macam itu bisa membuat simulasinya. Jadi bukan untuk menjadi tukang kredit ya. Nah, oke, kita lanjut. Setelah mendapat ini, kita balikin lagi aja, mungkin ini 1.000 aja unit dulu per bulannya. Nah, ini kita udah dapat ya marginnya berapa, orang-orangnya berapa. Nah, baru kita kembali lagi ke jabatan tadi. Jadi kan kita sudah mendapatkan ya, mendapatkan kebutuhan tenaga kerja. Nah, manajer ini satu saja. Kita manualkan kabak itu tugasnya untuk pengadaan barang. Sebetulnya ini bisa dijadikan rumus kalau rumusnya udah pasti ya. Jadi misalnya berdasarkan jumlah unit.
kemampuan pengadaan barang itu setelah sekian unit, ini Kabak kemampuannya berapa unit yang pengadaan barang itu bisa kalau ada rumus, atau kalau barangnya banyak ini mungkin ada khusus pengadaan barang untuk kipas angin, pengadaan mungkin gitu ya. Makanya kita harus pahami itu apa yang mau kita buat. Dari mulai paling sederhana sampai paling kompleks kita bisa buat kalau kita memahami permasalahannya. Akan tetapi dalam kali ini cukup ya kita manualkan aja satu orang. Staf ini yang mengurus administrasi, nulis-nulis, bikin kwitansi, bikin perencanaan kerja, laporan segala macam ya, kita buat 2 lah. 2 orang misalnya manualkan OB 1 orang. Nah, supervisor tadi udah didapat ya, ini berdasarkan dari rumus, tinggal tulis saja sama dengan tadi target supervisornya berapa dibutuhkan. Nah, ini supervisor 2 orang. Oke. Sales berapa, sama dengan tadi sales sudah dapat rumusnya 6 orang. Oke. Kolektor berapa? Kolektor ini adalah 14 orang. Nah, tinggal berapa biaya tenaga kerja? Kita sudah dengan mudah tinggal dikalikan ya. Ini dikali total penerimaan mereka per bulan. Dapat, tinggal di copy saja, ditarik. Oke, ini sampai sini saja ya. Nah. Setelah itu baru kita jumlahkan berapa sih per bulannya kebutuhan biaya tenaga kerja. Dapatlah sekian. Nah, biaya operasional ini sebetulnya kita bisa buat tabel lagi ya kalau pengen terperinci, kebutuhan listrik, kebutuhan telepon, kebutuhan apa segala macam per bulan. Nah, tapi ini kita manualkan saja ya. 2 juta misalnya per bulannya biaya operasional. Ini 20 juta banyak banget. Nah, kalau mau bisa dirinci lagi gitu. Jadi untuk simulasinya lebih rinci, tapi ini hanya sebagai contoh ya. Pendapatan tadi udah kita lihat margin. Berapa margin yang didapat. Nah, tinggal nyari selisih. Selisih itu sama dengan tadi pendapatan dikurang tutup kurung biaya tenaga kerja ditambah biaya operasional. Nah, dapatlah ini 81 juta. Ya, sudah kita dapat. Nah, 81 juta kalau mau dibagi bonus misalnya ya, ini tinggal dibagi misalnya 81 juta untuk investasi kembali berapa, untuk keuntungan berapa, sisanya dibagikan ke bonus, tinggal dibagi berapa persen kebagiannya per jabatan per orang. Itu jadi PR ya. Silakan rekan-rekan ulik sendiri. Oke, kita bisa merubah-rubah di sini. Target jam kerja, target itu. Tapi kalau kita bisa lihat hasil perubahannya di sini. Tapi kalau dibulak-balik ini kan capek ya. Nah, kita pindahkan aja input manualnya ke sini. Oke, sudah saya sediakan ya. Tadi saya sembunyikan dulu. Nah, ini untuk mempercepat saja. Nah, jadi tidak diketik-ketik lagi. Nah, kalau sudah ada di sini, nah ini kan sebetulnya di input sini di sana berubah, tinggal yang di sana disesuaikan di sini. Contohnya jumlah jam hari kerja ini 24. Ini tinggal ini dikasih sama dengan yang ada di input di sini. Oke.
Jam kerja juga gitu, dikasih sama dengan yang ada input di sini. Oke. Target penjualan tadi ini dikasih sama dengan ada input di sini. Dan begitu juga yang lainnya ya. Treng, udah semua ya, untuk mempersingkat saja. Jadi ini adalah bisa dirubah di sini karena rumusnya mengikuti yang ini. Rumusnya tadi input-input manual yang di sini mengikuti yang di sini. Nah, kita rubah misalnya ini jadi 26 hari per bulan. Geng tuh rubah. Ini jadi 12 bulan. Rubah lagi. Ini misalnya ekstrim ya, bisa 5 unit per bulan. Rubah lagi. Nah, jadi kita di sini setelah kita dapat angka-angka ini, jadi kita sebagai manajer bisa tahu itu untuk mengambil kebijakan atau keputusan dalam menentukan usaha bisnisnya. Nah, ini yang sangat sederhana ya, adapun nanti rumusnya ada yang salah atau segala macam, ini hanya sebagai contoh. Nah, ini kalau mau dikembangkan lagi, diperumit karena udah tahu situasinya, misalnya tadi kan luas wilayah kebutuhan sales 2 jam per tempat. Itu dalam area apa? Misalnya jauh area kita klasifikasikan area A, B, C lebih jauh lagi. Nah, nanti dipresentasikan. Kalau dia ke wilayah A berarti nggak 2 jam dong, bisa 4 jam. Kalau ke wilayah C bisa 3 jam sampai 4 jam per titiknya itu. Jadi berapa nanti kalau jauh itu? Jadi berapa persen di luas area itu? Nanti kita tinggal ini, kalau memang dapat rumusnya ada variabel area juga ditambah variabel barang. Ini kan hanya satu barang ya. Kalau dia banyak barang, bagaimana menentukan variabelnya? Nah, itu kita harus tahu. Ilmu ekonomi itu nanti masuknya. Ada ilmu marketing, ilmu pemasaran dan lain-lain. Nah, itu kalau kita menguasai ilmu itu, sekarang mah gampang ya, nyari di Google aja. Nah, kita masukkan variabel-variabel itu, jadi bisa pasti gitu loh. Nah, nanti bisa tentuin lagi, ini kan kalau stabil, bagaimana kalau kita diperhitungkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ada penambahan barang, kualitas di tahun segini, ada peningkatan kapasitas di tahun segini. Nah, itu variabelnya ada lagi. Nah, itu bisa disimulasikan sebetulnya semua. Jadi mempermudah manajer dalam mengambil keputusan, misalnya untuk kebutuhan modal, untuk menarik investor atau untuk pinjam duit, hitungannya sudah kita miliki. Itu saja ya. Nah, begitu juga misalnya untuk pakan ikan. Dalam 1 kilo itu kebutuhan dedek berapa, kebutuhan tepung ikan berapa, kebutuhan jagung berapa, itu dalam 1 kilo itu. Nah, nanti kalau kita udah dapat persen-persentanya, dalam 1 kintal kita butuh berapa, kita kapasitasnya membuat pakan ternak itu dalam sebulan itu berapa kilo, berapa ton. Jadi kita tahu kebutuhan dedeknya berapa ton yang akan kita butuhi gitu loh. Campur lagi ternaknya, misalnya ayam. Yang saya tahu ayam itu per gram ya, berat per kilogram berat ayam itu kebutuhan pakannya berapa gram. Dihitung lagi, kalau sekian ribu ayam butuh sekian kilo pakan, sekian kilo pakan berapa. Nah, itu bisa disimulasikan. Jadi simulasi ini sangat penting, dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Tuh. Itu aja sih intinya. Jadi dari pengalaman saya, jadi Google Sheet atau Excel itu tidak cuma untuk mengolah data atau membuat laporan, juga untuk membuat simulasi dalam kehidupan kita menghadapi pekerjaan. Itu saja intinya. Semoga channel ini bermanfaat.
silakan subscribe, bunyikan loncengnya untuk terus mengikuti karena ini bersambung ya. Tadi dari awal cara pengenalan apa itu Google Sheet, bagaimana membuat tabel database, yang ini bagaimana membuat simulasi, dan kita akan terus lanjutkan. Oke, semoga bermanfaat rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali.